Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini masuk ke malam 9. Masuk ke malam yang ke-9. Masuk ke malam yang ke-9 setelah 8 hari berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima daripada kita puasa kita. Mudah-mudahan Allah terima daripada kita salat tarawih kita. Mudah-mudahan Allah terima daripada kita setiap amal saleh. Dan Allah jadikan kita daripada al-utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah Al-Allamah Da'i ila Allah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah ta'ala wa ala darajatah wa ajzal thawabah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wasalna ila qawlihi rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan mengenai kesimpulan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan Ramadan. Dan beliau mengatakan setiap muslim pada bulan Ramadan dituntut untuk melakukan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah puasa. Puasa wajib ke atas setiap muslim. Hukum fardunya adalah fardu ain atas setiap muslim. Muslim yang seperti apa? Yang baligh lagi, berakal, aqil lagi, muti artinya mampu, dan yang terakhir muqim artinya muqim, tidak bepergian. Maka orang yang sedang bepergian tidak wajib berpuasa, boleh dia berbuka. Orang yang tidak mampu tidak wajib berpuasa, boleh berbuka. Tidak wajib di sini bukan berarti boleh tidak berpuasa sama sekali, bukan. Tapi lebih tepatnya boleh dia tidak berpuasa pada hari tersebut dan diganti nanti setelah bulan Ramadan dengan qada, ya. Setiap puasa di bulan Ramadan itu wajib diqada apabila seseorang meninggalkannya. Wajib diqada, tidak bisa diganti dengan apapun kecuali bagi 2 orang. Siapa 2 orang? 1 orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak harus menggantinya dengan qada, tapi dengan membayar fidyah. Dan yang kedua adalah orang yang tua yang sudah tidak mungkin muda, atau orang tua yang sudah tidak ada harapan atau tidak mampu lagi untuk puasa. Sudah tidak mampu lagi untuk puasa, maka tidak apa-apa tidak puasa Ramadan, diganti dengan fidyah. Ini yang pertama. Seorang muslim dituntut 1 untuk berpuasa. 2, tuntutan kedua atas setiap muslim pada bulan Ramadan adalah al-qiyam. Qiyam itu artinya mendirikan sholat. Al-qiyam itu adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat. Wa huwa sunnah, dan hukumnya sunnah. Sholat di malam bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Namun sunnahnya adalah sunnah muakkadah, dan dinamakan juga dengan sholat tarawih. Tapi penamaan nama sholat tarawih itu baru saja setelah zaman para tabi'in. Di zaman Nabi SAW masih dinamakan sebagai qiyamul
lain, mendirikan sholat di waktu malam yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Kenapa dinamakan tarawih? Kenapa dinamakan tarawih? Diriwayatkan bahwasanya Pak kaum muslimin yang ada di kota Mekah, setiap 2 salam mereka akan bertawaf. Jadi untuk mengembalikan semangat mereka, jadi Allahu Akbar, baca ayat kan panjang tuh mereka bacanya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian berdiri lagi. Begitu 2 salam mereka tawaf, keliling tawaf. Habis itu sholat lagi. Jumlah rakaat mereka 20 rakaat. Jadi ada berapa tawaf dan itu lama sampai pertengahan malam. Bayangin aja tawafnya 7 kali putaran. Habis itu 20 rakaat. Maka mereka namakan tarawih. Kenapa? Karena yatarawahun. Yatarawahun itu artinya apa? Merasakan istirahat, kenyamanan. Kayak orang istilahnya ngambil trik sebentar, yatarawahun dengan tawaf. Tawaf sehingga dinamakan salatut tarawih. Bagi kaum muslimin, bagi orang-orang beriman, salat tarawih itu nikmat. Kalau bagi orang-orang munafikin, salat tarawih itu beban. Salat tarawih itu beban, waliyadu billah. Kita memilih jadi yang mana? Apakah kita melaksanakan salat tarawih dengan benar-benar merasakan ini adalah sebuah nikmat Allah berikan, dan setiap kita ngerasa males, berat, capek, ingat satu aja, enggak lama, cuma sekali setahun. Ingat satu kata itu aja, enggak lama, cuma sekali setahun. Nanti kalau kita sudah semakin upgrade keimanannya, ketika kita merasakan kelelahan di dalam ibadah, kelelahan di dalam menghadapi ujian-ujian hidup, kita hibur dan kuatkan diri kita dengan enggak lama, hidup cuma beberapa tahun ini aja, cuma sebentar. Begitu juga dengan Ramadan, ketika kita beribadah setiap hari puasa. Jadi kita istilahnya kalau di luar Ramadan, hari Minggu itu rasanya kayak ya libur, tapi di dalam bulan Ramadan nggak ada bedanya. Tetap sholat, tetap puasa, kan begitu ya? Nggak kerasa kayak hari libur. Orang biasanya kalau hari Minggu contoh, jalan-jalan, keluar, makan, libur, nggak sekolah, hiburan seharian. Tapi kita di bulan Ramadan tetap puasa, tetap sholat, tarawih, tetap tadarus, tetap mengaji. Maka kadang-kadang merasa lelah. Ada kalanya merasa lelah atau capeknya, panasnya atau lamanya, maka ingetin diri kita, kuatkan diri kita dengan ini enggak lama, cuma sebentar, setahun sekali ini loh, cuma setahun sekali. Mudah-mudahan kebiasaan kita menghibur dan menguatkan diri kita dengan ucapan cuma setahun sekali, cuma sebentar ini bisa menguatkan kita ke depannya seterusnya. Setiap kita merasa lelah dalam kehidupan, kita bilang ujian gak lama, sakit, susah di dunia gak lama, bahkan umur kita di dunia juga gak lama. Al-qiyam wa huwa sunnah, hukumnya sunnah. Wa ma'nahu an yaquma layali Ramadan mutahajjidan bi salatin nafli wal Qur'an. Maksud dengan al-qiyam yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan, bertahajud dengan sholat sunnah dan juga Al-Quran. Jadi menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat sunnah dan juga dengan Al-Quran. Kita belajar dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran yang paling utama dibaca kapan? Dalam sholat. Bacaan Al-Quran paling utama itu dibaca dalam sholat. Makanya pada bulan Ramadan, siang dan malam para salihin menghabiskan waktu mereka dengan Al-Quran.
Imam Malik rahimahullah ta'ala diriwayatkan beliau itu adalah orang ahli hadis. Beliau itu adalah ahli hadis, dan beliau itu adalah penulis atau penyusun hadis-hadis baginda Nabi SAW yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi. Dulu hadis baginda tidak ditulis. Dulu hadisnya Rasulullah tidak ditulis oleh para sahabat. Para sahabat hanya menulis Al-Quran saja. Hanya menulis Al-Quran, karena Rasulullah melarang agar tidak tercampur antara ayat-ayat Allah dengan sabda baginda Nabi SAW. Maka para sahabat hanya mencatat dan menulis Al-Quran. Sedangkan sabda baginda Nabi dari mana tersimpan? Di dalam kepala dan ingatan serta dadanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar ada penulisan Al-Quran. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman ada penulisan Al-Quran. Setelah itu ini sudah tidak boleh lagi dirubah-rubah. Ini yang sudah paling autentik, yang sudah bisa dibuktikan, apa istilahnya, dipertanggungjawabkan isinya sebagai isi Al-Quran yang diberikan kesaksian oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, disepakati oleh para sahabat. Setelah zaman Sayyidina Utsman tidak ada lagi ceritanya. Semua Al-Quran setelah zaman Sayyidina Utsman mengkopi apa yang disusun oleh Sayyidina Utsman. Tidak boleh lagi ada penyusunan baru, editing baru, tidak ada lagi. Semua Al-Quran setelah zaman Sayyidina Utsman mengkopi Al-Quran yang disusun, yang disiapkan oleh Sayyidina Utsman. Makanya semua tulisan Al-Quran yang kita hari ini pegang disebut dengan Rasam Utsmani. Lalu kemudian setelah zaman para sahabat datang zaman tabi'in. Mulai kemudian banyak sabda-sabda baginda Nabi SAW yang dikumpulkan. Mulai banyak orang-orang yang istilahnya mengatakan ucapan-ucapan dan mengatakan itu adalah sabda baginda Nabi. Maka perlu ada penjagaan dan pemilihan dan pilih dan dipilah mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Maka kemudian orang pertama yang menyusun hadis-hadis baginda Nabi SAW adalah siapa? Imam Malik. Apa kitabnya? Kitab Al-Muwatta. Imam Malik adalah ulama hadis. Setiap hari beliau ngajar hadis. Di Masjid Nabawi. Namun pada bulan Ramadan beliau tutup semua majelis hadis beliau. Dan beliau berkhalwah menyendiri, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Maka para salihin siangnya buat baca Al-Quran, malamnya juga buat baca Al-Quran. Siangnya buat baca tilawah, malamnya buat baca dalam sholat. Maka di sini disebut oleh Imam Al-Habib Muhammad, beliau mengatakan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, mutahajjidan, melaksanakan sholat, bisolatin nafal dengan sholat sunnah, wal Quran, dan juga dengan Al-Quran. Dan alangkah baiknya Al-Quran dibaca di dalam sholat. Jadi sholat sunnah plus baca Al-Quran. Wabithli dzalika hilaqul dzikr wal ilm. Begitu juga yang dimaksud dengan menghidupkan malam bulan Ramadan adalah mendirikan atau melaksanakan halaqah-halaqah dzikir. Duduk sama-sama baca dzikir. Kemudian bikin majelis-majelis ilmu seperti yang kita sekarang lakukan. Ini termasuk daripada bentuk qiyam layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Kemudian beliau juga mengatakan salah satu bentuk qiyamul lail pada malam-malam bulan Ramadan adalah wa man shallal isya wal fajr jamaah faqad adraka hissatan kubra min qiyam Ramadan wa qiyam lailatul qadar. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, jadi minimalnya qiyamul lail adalah melaksanakan sholat isya dengan sholat subuh berjamaah. Kalau kamu telat masuk sholat tarawih belum sholat isya, maka tetap nggak boleh langsung sholat tarawih, nggak sah sholat tarawihnya, harus sholat isya dulu. Dan kita pengen sholat isyanya kita jamaah, tapi orang sudah mulai sholat tarawih. Gimana dong sholat isya kita jamaahnya sama siapa? Kamu ikut di belakang orang yang sholat tarawih. Niatnya kamu
Usalli fardal isya arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblata ma'muman lillahi ta'ala. 2 rakaat imam, salam dia kan salat tarawih 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum, kamu berdiri. Kamu berdiri, selesaikan 2 rakaat yang tersisa jadi 4 rakaat. Dengan begitu kamu dapat sholat isya berjamaah walaupun imamnya sedang melaksanakan sholat tarawih. Sedang melaksanakan sholat tarawih. Jadi tidak ada istilahnya alasan tidak bisa sholat isya jamaah, tidak ada. Tetap harus usahakan sholat isya wajib berjamaah, dengan subuhnya wajib berjamaah. Siapa yang sholat isya dan fajar subuh berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar daripada qiyamul lail dan juga qiyam lailatul qadar. Mendapatkan bagian daripada menghidupkan malam lailatul qadar. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah Ta'ala iftarada sawma Ramadan asannatu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yaqina kana kafaratan lima madha. Akhrajahu an-Nasa'i wa Majah wal Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunnahkan, kata baginda Nabi, dan aku mensunnahkan qiyam, menghidupkan malam-malamnya dengan sholat. Lalu beliau bersabda, faman shamahu, maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan menghidupkan malam-malamnya, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharap pahala, wa yaqinan, dan penuh keyakinan, kana kafaratan lima madha, akan menjadi ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Akan menjadi ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfa lailah wa man shallal subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun separuh malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah menghidupkan sepanjang malam atau telah melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Nah, ini termasuk minimal isya sama subuh jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqalis shalah 'alal munafiqin al-isya was subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Mungkin kamu nggak terasa banget gitu loh, nggak terlalu ngerasa ujian beratnya melaksanakan sholat subuh dan juga sholat isya. Kenapa? Karena kamu di sini dimudahkan. Dimudahkan dalam apa? Ada yang bangunin. Kamar pakai dikunci, kamunya dibangunkan, diingetin, diajak, ada sholat berjamaah, dibuat suasana, betul? Itu kamu dimudahkan untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Tapi orang yang di rumah, atau kamu nanti udah sampai ke rumah, sholat isya, udah ngantuk, atau orang yang bekerja seharian pulang ke rumah ngantuk banget, pulang, kemudian apa? Baring, tidur dulu sebentar, udah ketiduran sampai pagi, sampai subuh ada, ada. Maka katanya Rasulullah SAW, orang yang bisa menjaga sholat isya tepat pada waktunya dalam jamaah dan juga sholat subuh berjamaah, betul-betul dibuktikan dia beriman. Orang yang beriman, dia mampu menahan kantuknya demi melaksanakan sholat. Takut dia sama Allah kalau sampai nggak sholat, sampai kelepasan waktunya nggak sholat, takut dia sama Allah. Orang yang punya rasa takut sama Allah kalau nggak sholat, itu orang beriman. Tapi kalau orang enjoy, ya nggak apa-apa lah, nanti bisa dikodok,
Nanti bangun tidur aja nggak kuat, aku udah ngantuk. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus shalah 'alal munafiqin al-isya was subuh." Salat paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'ah faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar." Siapa yang melaksanakan salat isya dalam jamaah, maka dia telah mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Jadi kalau contoh orangnya ibu rumah tangga, saya nggak bilang kamu, soalnya kamu muda-muda, walibatul ilm, ya, nggak seharusnya bisa main sama ibu rumah tangga yang punya anak, yang punya suami, yang masak, nggak bisa disamain. Kamu beda, beda, harus lain. Ini yang dimaksud adalah orang-orang yang subhanallah punya kesibukan, ada kerjaan, jualan, masak, melayani suami, punya anak, nyusuin, nyuci baju, ngepel dan lain-lain, ngerjain kerjaan rumah. Maka paling tidak yang harus dia jaga adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau contoh dia bukan jenis orang yang bangun sepanjang malam sholat tarawih 20 rakaat atau nggak banyak baca Quran juga, tapi dia sholat isya berjamaah pada malam itu dan ketepatan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan bagian juga daripada kemuliaan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah terima daripada setiap wanita-wanita yang mereka memasakkan keluarganya untuk sahur dan buka puasa. Mudah-mudahan Allah menyayangi semua wanita-wanita. Siapa wanita di atas muka bumi ini? Ibu-ibu kita. Ibu-ibu kita. Setiap wanita di rumah-rumahnya yang subhanallah mereka punya peran memasak, menyiapkan makan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Mudah-mudahan Allah sehatkan mereka. Mudah-mudahan Allah terima setiap amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia, beruntung mendapatkan Lailatul Qadar. Fa in sallat tarawih bi ta'annin izdada ajran wa kullama izdada amalan izdada ajran. Qala sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri ta'abiki. Siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan penuh kesempurnaan, dengan istilahnya tidak terburu-buru, tenang, gak cepat-cepat. Hari ini ada istilah salat apa? Salat apa itu namanya? Hah? Yang cepat sekali. Salat kilat kah? Salat sempit sekian gitu. Pokoknya dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Cepat subhanallah. Jadi makmum ini semuanya bergerak terus. Sujud, bangun, sujud, berdiri lagi, rukuk, lagi, langsung begitu. Tidak ada yang istilahnya tenang, sujud dulu, dulu, baru sujud. Tidak ada, gerak terus, gerak semuanya. Maka subhanallah, ini mengurangi pahala. Kita bilang sah apa enggak salatnya? Kalau tidak ada tumak nina tidak sah. Tapi tumak nina paling sedikitnya berapa? Subhanallah. Kalau dapat subhanallah, maka kita bilang sah. Cuman kurang pahala. Maka di sini disebutkan siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan tenang, nggak terburu-buru, izdada ajra, bertambah pahalanya. Wa kullama izdada amalan, dan setiap bertambah amalnya bertambah juga pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahalamu sesuai kadar lelahmu.
Pahalamu itu seperti sebesar mana lelah. Sebesar apa sih pahala kita? Sesuai kadar penat lelah. Jadi semakin kita ngerasa capek dalam sholat, maka semakin besar pahalanya. Semakin capek berdiri, semakin besar pahalanya. Semakin panas kita merasakan cuacanya ketika kita sholat, maka semakin besar juga pahalanya. Babah Nur hafizahullah ta'ala, kemarin kita telepon sama Rasulullah SAW hari Kamis. Dia cerita yang Babah ini sholat di Darul Zahra, beliau menjadi imam baru 2 tahun terakhir. Sebelumnya biasanya yang menjadi imam Habib Umar. Sekarang ada 2 pilihan, sholat dengan Babah atau sholat sama Habib. Sholat dengan Babah atau sholat sama Habib. Oh, sama Babah lama, lebih lama daripada sholat sama Habib. Beliau itu sholat, beliau sudah berusia, sudah 60-an sepertinya, 50 sekian atau sudah mendekati 60, sudah berusia. Istilahnya itu sudah, cucunya beliau sudah punya anak. Cucunya beliau sudah punya anak, berarti sudah punya cicit. Sudah punya cicit, subhanallah. Sudah berusia. Tapi beliau sholat lama sekali, dan beliau bertahan dengan usia, dengan lelah. Itu sampai beliau diceritakan, beliau itu sampai kayak mau jatuh, dan tetap bertahan. 2 kali beliau mau jatuh ketika berdiri sedang sholat, ditahan sama beliau. Selesai sholat jam berapa kalau mau tahu? Habis selesai tarawih 20 rakaat, beliau bikin jalsah kayak gini. Setelah selesai jalsah baru sholat witir. Sholat witirnya jam 12:30 malam. Mulai jam 9 atau 9:30. Mulai sholatnya memang agak lambat karena beliau kan ibu juga, istri juga, menyiapkan makan untuk suami apa segala macam di rumah beliau beraktivitas seperti biasa. Maka kemudian baru mulai tarawih itu sekitar jam 9 atau 9:30. Selesai tarawihnya jam 12:30. Dengan daras, dengan majelis seperti ini, sholat witirnya jam 12:30. Masya Allah, tabarakallah. Bertahan. Pak, di sini baginda Nabi SAW bersabda, ajruki ala qadri ta'abiki. Pahalamu yang akan kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar lelahmu. Semakin lelah kamu, semakin besar pahala. Kita hari ini pengennya gimana? Gimana sholat nggak lelah, betul? Gimana ibadah nggak lelah? Gimana puasa nggak lapar? Itu yang kita pengen. Padahal semakin lelah. Kalau kita bilang kalau punya puasaan nggak usah begawian berabahan aja, nggak usah bikin yang susah-susah, nggak usah bikin kegiatan yang berat-berat, berabahan aja, dudukan aja. Padahal sekalipun ketika kita sedang puasa tetap memungkinkan kita untuk beraktivitas, dan ketika kita lelah dalam puasa semakin lapar, semakin haus, semakin lelah, maka pahalanya juga semakin besar. Tentu saja lelahnya bukan lelah yang disengaja, tumbal-tumbalik biar lelah dari turun tangga, nggak gitu juga, gitu kan ya. Tetap lelahnya adalah lelah dalam ibadah, lelah memasak, lelah mengajar, lelah menghafal, lelah belajar, lelah berpikir, lelah amar ma'ruf nahi munkar, lelah bertasbih, ada apa? Al-ajr ala qadri ta'ab, pahala sesuai kadar lelah. Mudah-mudahan Allah terima lelah kita. Ketahuilah bahwasanya orang yang gak beramal soleh juga lelah, orang yang bekerja lelah, orang yang cari duit lelah, orang yang buat maksiat juga lelah, orang yang bikin maksiat juga lelah, orang yang dugem, orang yang makan obat-obatan terlarang lelah juga, orang yang nonton TV seharian atau contoh dia pacaran lelah juga. Siapa bilang gak lelah? Siapa bilang gak lelah? Siapa bilang gak lelah? Galau juga
Jangan kamu kira orang yang punya pacar contohnya, atau orang yang punya apa ini, yang minum-minuman di, atau yang berzina, atau yang berbuat maksiat, nggak lelah, enak gitu, enggak, capek hidupnya mereka juga. Cuma yang membedakannya adalah lelah mereka akan dibalas dengan siksa, lelahmu akan dibalas dengan surga. Pilih mana? Mending mana? Mau yang mana? Maka pilihlah lelahmu, lelah yang akan menghasilkan apa. Jangan sampai kita sama-sama capeknya, sama-sama sumpahnya, sama-sama susahnya, tapi ternyata berujung dengan susah selamanya. Waliyahillah. Kita pengen susah nggak apa-apa di dunia aja sebentar ini ya Allah. Nanti di akhirat mau senang, enak, istirahat selama-lama. Dan mudah Allah beri taufik kita semua, insyaallah. Jadikan kita daripada orang-orang yang meniatkan setiap lelah kita untuk Allah agar mendapat pahala. Capek, ya Allah seharian kada guring uyuhnya, kada apa-apa. Lelah untuk Allah. Memasak aku seharian ini, hari ini aku bergawe, hari ini aku mengangkat ini, hari ini enggak apa-apa. Lelah untuk Allah. Allah tidak menyia-nyiakan setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhmu, dari setiap lelahmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan karunia-karunia bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang berpuasa dengan sebaik-baik puasa, yang berqiyam dengan sebaik-baik qiyam, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan kebaikan karunia dan juga Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واجعلنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.